Baik, kita lanjutkan tentang linear programming ya. Saya ulang sedikit. Jadi linear programming adalah teknik matematis yang membantu merencanakan dan membuat keputusan sehubungan dengan pengalokasian sumber daya penting. Digunakan untuk masalah optimasi, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Nah, kali ini saya akan membahas tentang meminimumkan fungsi tujuan ya, karena yang maksimum sudah kita bahas di video sebelumnya. Saya ulang sedikit. Jadi ini akan ada dua macam fungsi linear programming, ada dua macam. Jadi ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya, ini udah dibahas di video sebelumnya. Saya lanjut aja. Oke, kita masuk ke contoh yang minimization sekarang ya. Jadi sebuah pabrik farmasi dicontohkan di sini. Sebuah pabrik farmasi memproduksi dua macam produk obat batuk. Produk satu yaitu obat batuk kering dengan biaya produksi $5.000 per kilogram. Produk dua obat batuk bedak dengan biaya produksi $6.000 per kilogram. Berdasar rencana produksi, perusahaan harus produksi minimal 60 kg obat batuk kering dan 40 kg obat batuk bedak. Jadi di sini kita bisa bilang X1-nya lah minimalnya 60 kg, X2 minimalnya produksinya 40 kg. Kemudian total produksi kedua produk adalah minimal 120 kg. Berarti artinya obat batuk kering dan obat bedak kalau dijumlahkan tuh minimal produksinya harus 120 kg gitu ya. Hitung dan tentukan kombinasi produksi kedua obat batuk tersebut agar didapatkan biaya minimumnya. Jadi sekarang kita masuk ke minimization, mencari biaya minimumnya ya. Cara kerja seperti ini. Jadi tetap sama, kita harus cari fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Di sini sudah saya siapkan untuk pengerjaannya. Bukan ini ya, yang ini ya. Saya simpan di sini. Ya, kita buat dulu dari soal ini. Kita buat dulu fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan adalah untuk meminimal cost ya. Terus ini fungsi minimize cost atau cost yang minimal ya. Pesan matematikanya adalah di sini kita lihat 5.000 X1 ditambah gitu ya. Nah, nampak saya pikir di sini. Lalu fungsi kendalanya di sini kita tulis di sini. Kita ketahui bahwa perusahaan harus produksi minimal 60 kg obat batuk. Berarti X1-nya obat batuk kering ya, X1-nya adalah harus lebih besar dari 60 ya. X1 lebih besar sama dengan 60. Lalu X2-nya lebih besar sama dengan 40 ya sini. Lalu fungsi kendala berikutnya adalah kita lihat di sini. Produksi kedua produk minimal 120 kg. Berarti X1 ditambah X2 harus lebih besar dari 120 gitu ya. Nah, ini udah jelas kelihatan. Lalu kita bisa langsung gambarkan di grafik di sampingnya ini ya. Ya, untuk yang minimization ini kita gambarnya seperti ini. Sorry, ini 120 ya. Sorry, ini berarti X1 lebih besar dari 60. Berarti kita lihat 60 sini X1. Nampak ya. Kita tarik garis di sini. Gitu. Ini adalah X1 ya. Ini yang garis yang pertama, baca kita fungsi kendala pertama. Dan X2 nya adalah lebih dari 40. Berarti kita gambar seperti ini.
Ini fungsi kendala kedua ya. Jelas saya pikir. Kemudian 120 ini. Jadi kalau yang ini, khusus yang ini kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jika X1-nya 0, maka X2-nya sama dengan 120. Lalu jika X2-nya 0, maka X1-nya sama dengan 120 gitu ya. Jelas saya pikir. Kita tarik gambar sekarang di sini. Ini misalkan X2-nya 120 di sini. Lalu ini X2-nya di sini. Tarik garis ya. Nanti X1 0 120 120 0 gitu ya. Nah, inilah fungsi kendala ketiga ya, jadi ada 3 garis. Nah, untuk minimization itu yang diarsir di bagian ini ya, jadi jangan salah, ini di bagian ini. Bagian ini. Bagian ini ya. Nah, bagian inilah yang kita bisa tentukan, dicari area mana di area ini yang dibatasi oleh ketiga fungsi kendala ya. Jadi batasan ini, dan batasan ini. Maka di area inilah kita bisa menghitung, mencari mana biaya yang terkecil. Nah, karena sekarang kita menggunakan metode corner point, maka tinggal kita tentukan bahwa di titik inilah, di titik ujung ini, karena metode corner point, maka titik ini dan titik ini, oke, nampak ya, adalah akan ditemukan biaya terendah di titik ini dan titik ini ya. Kita menggunakan metode corner point. Nah, titik inilah kita akan cari titik koordinatnya untuk yang di A dan B ini ya. Jadi yang A pertama, A itu perpotongan garis, yaitu dari fungsi kendala 1 dengan fungsi kendala 3 ya. Berarti yang kita cari yang A dulu. A didapat dari X1 ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Yang A itu dapat dari X1 sama dengan 60. Lalu fungsi kendala pertama, yang ketiga fungsi kendala X1 ditambah X2 sama dengan 120. Berarti ini 60 ditambah X2 sama dengan 120, maka X2 nya adalah 60 ya. Maka ini titik koordinatnya adalah 60 gitu ya. Tapi di sini titiknya adalah ini 60, bisa nampak di sini. Saya kasih garis ini 60 ya, jelas di sini. Kemudian yang berikutnya yang B. X2-nya adalah 40. Maka X1 kalau fungsi kendala ketiganya 120. X1 sama dengan 120 dikurangi 40 ya, sama dengan 80. Maka di sini yang B-nya titik koordinatnya adalah 80 40 ya. Gini. Nah, ini udah ketemu. Kita bisa lihat di sini. X1-nya adalah 80.
hasil 80 40 ya, udah jelas. Nah ini dari sini kita masukin ke dalam fungsi tujuan, yaitu mencari minimal cost-nya ya. Jadi yang penting jangan lupa gambarnya seperti ini, bahwa yang dihasil adalah di area luar, beda dengan yang maximization yang dihasil di bagian dalam. Kalau minimization yang dihasil di bagian luar gitu ya. Oke, kita masukkan ke titik koordinat kedua ya. Titik koordinat ini A dan B kita masukkan ke dalam perhitungan di mencari minimas cost-nya. Oke, ini saya hitung dulu. Yang A tadi diketahui. Cost minimal. Persamaannya adalah yang ini ya. Jelas. Kita masukkan. Hasilnya adalah 300, ini berarti Rp300.000 ditambah ini 360 ya, $660.000. Lalu yang kemudian kita hitung yang B ya. B tadi diketahui hasilnya adalah 80 koordinatnya ya. Minus cost-nya voltage adalah 5.000. Kalikan 80 ditambah 6.000 kalikan 40 ya. Hasilnya adalah ini 400.000 tambah 240 ya. Hasilnya adalah, nah dari kedua titik ini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah A dan B, bahwa ternyata ditemukanlah titik yang B yang memberikan biaya paling minim. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat dari gambar ini, hitungannya seperti ini. Kesimpulan kita bisa lihat segini. Sudah saya tuliskan supaya cepat. Jadi kesimpulannya adalah, jadi speknya pabrik farmasi memproduksi 80 kg obat batuk kering, 80 ya nih ya, 80 dan 40 kg obat batuk berdahak, karena akan menghasilkan biaya yang minimal sebesar $640. Jadi itu aja cara menghitung untuk yang linear programming minimization ya. Itu aja, terima kasih. Akan ada video berikutnya, yang lainnya silahkan simak di video yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi.